Menjadi sumber utama kecelakaan kereta api di Indonesia, pertumbuhan permukiman dan pembangunan infrastruktur jalan disebut menjadi salah satu pemicu munculnya perlintasan kereta baru di berbagai wilayah. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi pintu perlintasan kereta api di Bekasi, kami sudah terhubung dengan rekan Sela Rizky. Kita sapa, selamat sore Sela. Sela, bisa Anda ceritakan kondisi terkini tempat perlintasan sebidang, tempat Anda melaporkan saat ini pasca kecelakaan yang terjadi? Ya, selamat sore Naila dan juga Nastiti. Di lokasi kami berada saat ini memang tidak jauh dari stasiun Bekasi Timur adanya perlintasan sebidang dan tepatnya ini berada di Jalan Ampera. Kalau tadi kami mengarah dari Jalan Insinyur Juanda menuju ke Jalan Ampera ini, kami melalui perlintasan sebidang ini memang tidak ada palang pintu resmi begitu untuk melalui kawasan ini. Namun kami sudah melihat sejumlah tanda-tanda peringatan kepada masyarakat yang memang akan melalui kawasan ini, seperti awas ada kereta api. Kemudian juga untuk di lokasi saat ini memang ada warga yang berjaga untuk memberitahukan apakah ada kereta yang melalui kawasan ini. Untuk lebih detailnya, kameramen saya Sebastian Pascal akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi di rel di Jalan Ampera ini. Kebetulan juga ini ada kereta komuter lain menuju Cikarang dengan 10 gerbong. Ini baru saja melalui kawasan ini dengan kecepatan yang memang diinformasikan ini hanya bisa sekitar 30 km per jam dan juga sampai ke 35 km per jam. Karena lokasinya ini berdekatan dengan stasiun Bekasi Timur, Naila, Nastiti dan juga pemirsa. Jadi peringatan atau bunyi klakson dari kereta itu sendiri cukup terdengar. Namun bisa dibayangkan jika memang tidak dekat dengan stasiun pemberhentian, ini membuat masyarakat juga memang harus meningkatkan kewaspadaan. Saat ini bisa dilihat juga di layar kaca Anda di jam pukul 17:12 ini banyak sekali kendaraan roda 2 yang melalui kawasan ini, karena memang tadi kami berbincang dengan warga. Ini kalau di Jalan Ampera sendiri menuju ke sejumlah perumahan yang ada di Jalan Kenari maupun juga nanti ke jalan raya di Prof. Yamin, yakni di kawasan Bekasi Timur. Tadi kami juga melihat ada kendaraan roda 4 yang melalui kawasan ini. Dan selain itu juga pemirsa, sebenarnya di sisi sebelah kanan kami, ini kameramen saya Sebastian Pascal akan menunjukkan kepada Anda, ada sebuah truk besar yang melalui kawasan ini. Untuk lokasinya di saat ini memang sudah dijaga dari pihak Dishub dan ada sejumlah petugas teknisi dari PT KAI, Daerah Operasional 1, ini sedang melakukan pemasangan dari palang pintu kereta itu sendiri. Sebelumnya palang pintunya ini dioperasikan oleh warga setempat dengan menggunakan bambu panjang, dan warga ini secara swadaya begitu ya menjaga lokasi perlintasan sebidang ini, dan juga dibuat pos sederhana yang bertuliskan Ampera awas kereta api. Ini pos warna hijau di sisi sebelah kanan layar kaca Anda. Dan kalau saat ini memang keadaannya karena ada insiden kecelakaan kereta kemarin, yang mana juga kita tahu di insiden pertama ada sebuah taksi hijau yang tertemper oleh komuter lain. Ini membuat akhirnya dibangunlah pemasangan palang pintu, dan nantinya ini akan menggunakan palang pintu besi. Dan nantinya memang masih dioperasionalkan secara manual oleh, kalau tadi kami berbincang warga, dan kami juga tadi sempat menanyakan kepada warga bahwa mereka ini secara sukarela bergantian untuk menjaga kawasan ini per 2 jam sekali, dan dijaga hampir selama 24 jam gitu kalau dari penuturan warga. Sementara kalau kita ketahui memang untuk di kawasan ini kalau kereta komuter sendiri memang baru beroperasi sekitar pukul 4 pagi sampai pukul 12 malam. Namun di lokasi kami berada saat ini karena memang mengarah ke kawasan timur, ke kawasan ke Pulau Jawa ini atau ke Jawa Barat juga, ini banyak juga kereta api jarak jauh yang melintasi
kawasan ini. Ya, baru saja nih Naila dan juga Nastiti, kereta komuter lain menuju Angke. Kalau kami lihat ini ada sekitar 10 gerbong juga melalui kawasan ini. Jadi memang kalau dilihat ini kondisinya cukup ramai sekali, cukup padat, apalagi di jam-jam pulang kerja seperti saat ini di pukul 17:12 hingga saat ini 17:15. Naila, Nastiti. Ya, Sela, tadi Anda katakan saat ini masih dalam proses pengerjaan pembuatan palang pintu perlintasan kereta di sana. Anda sudah menanyakan ke petugas terkait berapa lama proses pengerjaannya? Karena sampai saat ini juga saya lihat di layar kaca masih banyak warga yang berkerumun. Ini tentunya sangat berbahaya jika kemudian perlintasan palang pintu tidak diselesaikan sesegera mungkin. Ya, untuk ditanyakan sampai kapan, ini saya akan konfirmasi lebih lanjut. Nanti kalau kami lihat memang ini pengerjaannya sudah dilakukan sejak siang hari tadi saat kami tiba di sini. Mereka ini sudah melakukan pembersihan dari bagian dari samping gitu ya, untuk menancapkan dari tiang itu sendiri gitu untuk sebagai penyangganya. Ini sudah dibersihkan, kemudian dipasang tiangnya. Saat ini dilakukan pengelasan juga untuk nantinya tiang dari palang pintu yang resmi ini dipasang. Dan untuk di sisi sebelah kami sebenarnya ini proses pengelasan ini sedang dilakukan. Untuk di sisi sebelah kiri kami akan menunjukkan kepada Anda juga, kameramen kami. Ini adalah tiang panjang ya yang nantinya menjadi palang pintu. Ini memang sedang dikerjakan oleh pihak teknisi dari KAI itu sendiri. Ini memang sedang dikerjakan dan nantinya akan dipasang. Dan kita harapkan sebenarnya Naila dan juga Nastiti ini bisa selesai pada hari ini sehingga besok ini sudah bisa difungsikan. Dan tadi kalau dari obrolan terakhir begitu ya, obrolan secara singkat kami dengan petugas KAI yang memang sedang bertugas di sini, nantinya akan dioperasionalkan oleh warga dengan manual. Seperti yang kita tahu ada beberapa perlintasan kereta api yang memang cara menutup palang pintunya ini dengan cara ditarik ke bawah kemudian nanti dinaikkan kembali. Naila, Nastiti. Baik, Sela Rizky, terima kasih untuk laporan Anda dari perlintasan kereta api wilayah Bekasi Timur, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa